Perkenalkan, saya Putri Dwiriani dari Universitas Palangkaraya, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas supply dan demand dalam kehidupan nyata. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas, seperti hukum permintaan dan penawaran, contoh nyata, kurva permintaan dan penawaran sederhana, dan saya akan memberikan opini saya pada akhir presentasi. Oke, yang pertama. Hukum permintaan dan penawaran. Apa itu hukum permintaan dan penawaran? Hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta adalah berbanding terbalik. Artinya, ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan cenderung turun. Sebaliknya, ketika harga turun, permintaan akan naik. Sederhananya, kita semua suka barang diskon, bukan? Hukum penawaran kebalikannya. Hukum ini menyatakan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah berbanding lurus. Jika harga naik, para penjual atau produsen akan lebih bersemangat untuk memproduksi dan menawarkan lebih banyak barang ke pasar. Sebaliknya, jika harga turun, minat mereka untuk menawarkan barang juga akan berkurang. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ambil contoh yang sangat nyata. Flash sale, e-commerce. Toko online sengaja menurunkan harga produk untuk waktu terbatas. Penurunan harga ini merangsang permintaan yang sangat besar dalam waktu singkat. Mereka memahami betul bahwa dengan harga murah, minat beli konsumen akan melonjak. Ada pula contoh lain, seperti pada saat musim panen raya, mangga berlimpah di pasar. Ini berarti penawaran mangga sangat tinggi. Apa yang terjadi? Para pedagang bersaing untuk menjual mangga mereka. Akibatnya, harga mangga pun menjadi turun drastis. Di sisi lain, konsumen melihat harga yang murah dan cenderung membeli lebih banyak. Ini adalah hukum permintaan dan penawaran dalam aksi. Kurva permintaan dan penawaran sederhana. Konsep ini dapat divisualisasikan dengan kurva yang sederhana. Mari kita mulai dengan kurva penawaran. Bisa kita lihat pada slide. Kurva penawaran atau supply curve adalah garis yang meruncing ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menggambarkan hukum penawaran. Saat harga tinggi, kualitas yang ditawarkan juga tinggi. Lalu kurva permintaan, kurva bisa kita lihat pada slide. Kurva permintaan atau demand curve adalah garis yang meruncing ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menggambarkan hukum permintaan. Saat harga tinggi, kuantitas yang diminta rendah dan sebaliknya. Jadi, apa kesimpulan dan relevansinya bagi sebuah bisnis? Konsep supply and demand bukanlah sekedar teori. Ia adalah kompas bagi pengambilan keputusan bisnis jangka panjang. Pendapat saya, dengan memahami konsep ini, pelaku bisnis dapat menentukan harga yang kompetitif. Dengan menganalisis permintaan pasar dan supply pesaing, bisnis dapat menetapkan harga yang optimal, tidak terlalu mahal sehingga konsumen lari, dan tidak terlalu murah sehingga merugi. Merencanakan produksi dan inventory. Memperkirakan kapan permintaan akan naik, misalnya saat hari raya, memungkinkan bisnis untuk mempersiapkan stok dengan lebih baik, menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Berkembang secara berkelanjutan dengan terus memantau pergeseran permintaan, misalnya tren produk ramah lingkungan. Bisnis dapat berinovasi dan menyesuaikan penawarannya agar tetap relevan dan diminati di pasar dalam jangka panjang. Dengan kata lain, menguasai hukum permintaan dan penawaran berarti menguasai
denyut nadi pasar. Ini adalah alternatif strategis yang logis, terukur, dan berorientasi data untuk membangun bisnis yang tangguh dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.